Yo, kita bertemu lagi di episode kedua tentang materi market struktur. Jadi di video kali ini gue akan bahas apa sih tanda-tanda atau apa sih signal perubahan tren itu. Gak mungkin market itu selalu naik, pasti ada yang namanya perubahan tren. Jadi di sini gue akan bahas apa indikasi market bisa berubah tren, yang darinya uptrend menjadi downtrend, yang darinya downtrend menjadi uptrend. Nah, buat kalian yang belum tonton video pertama, episode pertama, kalian tonton dulu agar kalian paham, agar pembelajaran kalian itu dari satu ke dua, jangan pernah dari dua ke satu, itu salah. Nah, kalian tonton dulu video pertama. Jadi di video ini gue akan bahas apa itu break of structure yang kita singkat dengan BOS atau BOS, dan apa itu change of character yang kita singkat menjadi CHOC. Nah, break of structure ketika lagi uptrend, higher high yang ini ketika dipatahkan dengan harga, ketika di break sama harga, ini bakalan menjadi BOS. Ini kita sebut dengan BOS. Nah, begitupun seterusnya ketika higher high-nya yang di break harga kayak gini, ini lagi uptrend kan. Jadi ini low-nya harus di respect. Ya kalian tonton dulu lah video pertama biar kalian nggak pusing melihat video ini. Ketika higher high-nya di break, ini bakalan berubah. Dia akan membuat yang namanya BOS di sini. Break of structure ketika high ini di break, high ini di break. Nah, begitupun seterusnya. Higher low, higher high-nya di break, ini bakalan menjadi BOS. Nah, apa sih indikasi bahwa uptrendnya udah selesai dan dia akan berubah menjadi downtrend? Indikasi yang pertama kita pakai yang namanya change of character. Nah, ini adalah indikasi perubahan tren. Nah, ketika higher low-nya yang di break sama harga kayak gini, higher low-nya yang di break. Nah, ini indikasi perubahan tren. Yang dulunya uptrend sekarang akan menjadi downtrend. Nah, di sini udah ada signal change of character. Nah, gitu guys. Nah, ketika harga udah menjadi change of character, nah harga akan retest membuat yang namanya lower high dan membuat lower low. Nah, disinilah terbentuknya yang namanya BOS. Nah, ini yang namanya BOS. Dia BOS-nya ke bawah lagi, bukan ke atas lagi. Karena marketnya udah downtrend. Nah, seperti itu. Realitanya di market dia akan seperti ini. Dia ada pergerakan kecil di dalamnya, dia akan seperti ini. Nah, ketika sudah terjadinya change of character di sini, perubahan tren yang dulunya uptrend sekarang menjadi downtrend, di mana sih titik entry kita? Titik entry kita ketika harga udah berada di area premium diskon. Biasanya kita entry di sini. Nah, harga udah berada di area premium. Nah, kita bakalan sell ketika harga itu mahal. Nah, kita akan jual ketika harga mahal. Di mana sih titik entry kita? Kita bisa mencari konfirmasi di lower time frame. Kita tunggu yang terjadinya change of character juga. Nah, jadi kan di time frame kecilnya dia seperti ini. Dia naik, turun, naik, naik, turun, naik. Nah, di sini dia terjadinya change of character. Nah, seperti halnya dengan time frame besarnya. Dia naik, 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 dan change of character. Nah, di time frame kecilnya juga, kita mencari yang namanya change of character juga. Nah, di sini terjadinya change of character. Nah, disinilah titik entry kita yang probabilitasnya sangat tinggi. Nah, TP kita di mana? TP kita di swing low. Nah, seperti ini. Inilah titik entry kita. Seperti itu. Nah, gue bahas yang lagi downtrend. Nah, ini contoh yang lagi downtrend. Nah, kalau lagi downtrend, bosnya itu ke bawah,
bosnya itu ke bawah. Lower low-nya itu harus di break agar dia membuat yang namanya break of structure. Nah, seperti ini. Dia turun, high, lower low. Nah, terbentuk ya yang namanya boss. Nah, high ini nggak boleh di break. Kalau dia di break, dia akan berubah arah. Nah, di sini dia bikin lower high, lower low. Di sini boss lagi, lower high, lower low. Nah, di sini boss. Nah, seketika harga langsung ngebreak high-nya. Harga langsung break high-nya. Jadi, ini nggak boleh dong disebut dengan boss. Nah, ini adalah signal. Disinilah patokan kalian bisa entry. Disinilah. Disinilah patokan kalian bisa entry. Ketika harga udah terjadinya change of character di sini, disinilah titik entry kalian. Kalian tinggal tunggu harga itu pullback, harga turun, pullback ke area diskon. Kalian bisa tarik Fibonacci. Untuk video Fibonacci nanti gua bahas di episode selanjutnya. Nah, kalian tinggal tunggu di area premium diskon, terus kalian entry buy. Nah, target kalian di high-nya agar dia membuat yang namanya boss di sini. Nah, dia buat namanya boss. Nah, market akan selalu seperti ini. Dia buat boss, dia pullback, dia boss lagi, pullback, boss lagi. Nah, dia akan selesai uptrend ketika dia membuat change of character lagi. Nah, di sini dia change of character, dia naik pullback, dia turun boss lagi, boss lagi. Nah, seperti itu doang. Market cuma bergerak seperti itu. Jadi, hal yang paling penting itu kalian tahu trennya dan kalian tahu area entry-nya di mana. Nah, contoh, market udah terjadi change of character di sini. Nah, inilah titik entry kita. Kita bisa tarik Fibonacci. Nah, harga berada di area diskon. Nah, ketika di time frame kecilnya terjadinya change of character juga sesuai dengan time frame besarnya, inilah titik entry kalian yang high probability. Di sini terjadinya change of character di time frame kecil. Disinilah tempat entry kalian. Nah, TP di high. Oke, simple. Gitu. Nah, ketika harga pullback lagi ke sini, kalian entry lagi. Kalian tinggal cari aja change of character di time frame kecilnya. Nah, change of character. Nah, disinilah titik entry kalian. Untuk buy lagi. Buy ke high lagi. TP lagi. Nah, ini akan selesai uptrend ketika dia melakukan change of character seperti ini. Nah, dia akan berubah tren menjadi turun. Nah, kita merokok dulu guys. Aduh. Seperti itu. Nah, gua langsung kasih contohnya di market. Nah, kita contoh di uptrend dulu. Kita contoh uptrend menjadi downtrend. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa harga membuat namanya lower high, higher low, higher 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 di sini higher high, higher low, higher high, lower low. Nah, di sini uptrendnya udah selesai karena di sini udah ada signal perubahan tren. Change of character. Ini kecil amat nih tulisannya. Nah, ya. Di sini udah ada change of character. Inilah signal kita bahwa kita nggak boleh buy lagi karena marketnya udah pasti mau turun. Nah, kalian bisa lihat market mengalami penurunan. Nah, seperti itu. Jadi titik entry kalian bisa entry di area Fibonacci. Dan bisa entry. Nah, di sini terbuat namanya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, harga di break, membuat change of character lagi. Nah, ini bakalan naik nih. Ini bakalan naik. Seperti itu. Jadi, ini adalah signal. Ini adalah signal yang paling akurat yang kita bisa pakai ketika kita mau entry
Jadi kita ada bias, kita nggak selamanya bilang, oh market naik nih. Wah ternyata marketnya di sini udah change of character. Ya udah saya mau sell, saya nggak mau buy. Nah gitu yang dinamakan sebagai trading plan. Nah gue contohin yang lagi downtrend. Nah ini lagi downtrend menjadi uptrend. Nah market itu membuat yang namanya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower higher high. Nah, di sini udah terjadi indikasi bahwa market mau uptrend, udah terjadi change of character. Nah, udah terjadi change of character. Di manakah titik entry kita? Titik entry kita di area premium dan diskon. Kita bisa tarik Fibonacci. Nah, di sini adalah titik entry kita 618 dan 786. Nah, kita bisa entry buy di sini. Nah, SL kita di sini. Dan TP kita di swing high. Agar dia membuat yang namanya boss. Boss di sini. Boss uptrendnya. Nah, seperti itu guys. Nah, ini bakalan naik terus. Nah, dia naik, dia di sini dia membuat yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, dia change of character. Nah, dia turun lagi. Lower high, lower low. Seperti itu. Market hanya bergerak seperti itu. Kuncinya di market itu cuma dua. Kalian tahu trennya sedang apa sih? Oh, trennya lagi turun, ya udah saya mau sell. Oh, trennya lagi uptrend, ya udah saya mau buy. Nggak mungkin dong kalau market lagi downtrend kalian mau buy. Nah, inilah gunanya kalian belajar yang namanya market struktur. Agar kalian paham titik entry yang terbaik dan biasnya kemana. Biasnya uptrend atau downtrend. Nah, seperti itu. Oke. Gua harap kalian udah paham apa yang gua jelasin. Semoga kalian paham ya. Semoga kalian paham yang gua jelasin ini. Jadi cuman ada dua yang di market. Kalian harus tahu trennya itu bagaimana dan kalian harus tahu titik entry kita itu di mana. Nah, titik entry-nya bisa menggunakan support resisten, supply and demand. Ya, kalau kalian belum tahu, kalian bisa cek dulu video supply and demand dan support and resistance. Udah saya buatin secara lengkap. Jadi buat kalian semua thank you yang udah nonton. Kita bahas episode ketiga nanti. Kita akan bahas cara entry menggunakan Fibonacci. Gua akan bahas dulu tentang Fibonacci agar kalian paham. Dan di channel ini kita bisa belajar terus. Kita update terus. Yang terbaru kita update buat kalian semua. Ya, so semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian menjadi trader profesional. See you the next video. Dadah.